Alfi, Sakit, Mega, 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 sebelum kita masuk ke materi hukum Archimedes, coba kalian masuk ke menti.com. Urutan tertinggi ternyata mengantuk ya. Oke, kata urutan tertinggi mengantuk. Nah, supaya kalian tidak mengantuk, maka kita akan sama-sama belajar fisika dengan cara yang menyenangkan. Nah, oke, seperti biasa sebelum masuk ke materi, Ibu akan menguji dulu seberapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang akan dibahas. Silakan bisa kalian buka Microsoft Teams-nya. Sudah ada di Microsoft Teams-nya ya? Sudah. Silakan bisa dimulai untuk pengerjaan pretestnya dari sekarang. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Nah, tujuan pembelajarannya ada 5, maaf. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya apung. Yang kedua, menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar gaya apung. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang hukum Archimedes, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih mengingat materi ini, karena materi ini adalah materi yang sebelumnya pernah dibahas ya dari materi-materi sebelumnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan massa jenis? Ada yang masih ingat? Ya, apa itu? Dari kelompok 1. Jadi massa jenis itu merupakan perbandingan massa suatu benda dengan volume dari jenis. Nah, bagaimana sih kapal selam ini dapat mengapung, melayang dan menggelam dengan massa yang besar, ya kan? Tapi kapal selam ini bisa mengubah-ubah posisinya di dalam air laut itu bagaimana? Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita 3 kondisi telur di dalam zat cair yang berbeda. Yang pertama itu di dalam air mineral, air biasa. Yang kedua itu ditambahkan dengan 1,5 sendok garam. Berarti kan yang berubah adalah massa jenis zat cairnya. Lalu yang ketiga itu ditambah lagi garamnya menjadi 3 sendok. Nah, kalian amati apa yang terjadi pada telur yang dicelupkan kepada wadah yang berisi 3 zat cair yang berbeda massanya. Sekarang kalian lakukan demonstrasi sesuai instruksi di depan. Silakan kalian bandingkan sebuah benda yang ditimbang di udara dan yang ditimbang di dalam air. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Dari 2 demonstrasi yang ada, yang tadi telah kita lihat dan telah kalian amati, yang pertama itu mengapa benda yang diukur di udara dengan benda yang diukur dalam air itu memiliki berat yang berbeda. Nah, itu mengapa? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi posisi benda di dalam air. Nah, rumusan masalah ini dapat kalian jawab dengan cara melakukan percobaan. Ya. Di dalam LKPD di situ ada 1 kolom terkait hipotesis. Silakan kalian tuangkan hipotesis kalian dari 2 permasalahan yang tadi telah ditampilkan. Baru selanjutnya untuk menguji hipotesis itu kalian lakukan percobaan sesuai instruksi. Ada yang mau ditanyakan? Terkait instruksinya ada yang mau ditanyakan?
Setelah itu kalian analisis data sampai dengan mendapatkan kesimpulan dari hasil percobaannya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa besok kalian harus mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ya, silakan kalian buat presentasi yang menarik. Ya, langsung ke intinya saja hasil percobaannya seperti apa sampai dengan kesimpulannya apa. Ya. Mari kita simak dulu penampilan dari teman-teman kita semua yang akan mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk menampilkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan statis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut, sahabat. Coba perhatikan.
Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimal lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian refleksi terlebih dahulu dari pertemuan yang telah kita laksanakan selama 2 hari ini. Ya, seperti biasa silakan masuk ke menti.com. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Jadi dalam pembelajaran 2 hari ini kalian telah mempelajari apa itu Archimedes dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemarin sudah ada pretest, maka hari ini dilaksanakan post test untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang telah dipelajari dalam 2 hari ini. Silakan buka Microsoft Teams-nya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti 2 pembelajaran kemarin dan hari ini dengan sangat baik. Untuk hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ya, oke. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai.